Untuk melakukan pendaftaran, silakan klik pada jalur yang akan dituju, misalkan SMA. Di sini ada SMA zonasi, saya contohkan zonasi terlebih dahulu. Kemudian akan diinformasikan tentang sekilas tentang jalur zonasi tersebut. Nah, dapat dilihat untuk melihat aturannya atau ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pendaftarannya, silakan klik pada menu aturan. Nanti akan ditampilkan tentang aturan yang berlaku pada Provinsi Sulawesi Selatan. Akan dibuka satu persatu, ada juga unduhan untuk mengunduh juknis. Nah, kemudian ada menu jadwal. Menu jadwalnya ini nanti seperti ditampilkan untuk zonasi, kemudian klik pada lokasi. Nah, lokasi ini adalah SMA-SMA yang merupakan peserta dari PPDB online pada tahun ini. Terlihat di Kabupaten Bantaeng ada SMA N1 Bantaeng, SMA N2 Bantaeng, dan seterusnya sampai semua sekolah yang mengikuti PPDB secara online. Kemudian pada menu selanjutnya adalah menu alur. Nah, menu alur ini akan menampilkan bagaimana alur pendaftaran yang dilakukan siswa mulai dari awal hingga dia nanti diterima di sekolah pilihan. Yang pertama, siswa akan menyiapkan berkas pendaftarannya terlebih dahulu. Kemudian, siswa akan mengakses laman PPDB online yaitu ppdb.sulselprof.go.id. Kemudian, calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan cara mengisi formulir secara online. Apabila sudah selesai, peserta didik akan mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan pendaftarannya. Setelah itu, peserta didik akan memilih sekolah tujuannya nanti. Kemudian, calon peserta didik baru akan mencetak bukti pengajuan pendaftarannya. Langkah selanjutnya, setelah siswa atau calon peserta didik melakukan ajuan pendaftaran, langkah selanjutnya adalah operator melakukan verifikasi pada pendaftaran siswa tersebut secara online. Kemudian, siswa atau calon peserta didik dapat mengecek hasil seleksinya pada laman ppdb.sulselprof.go.id. Kemudian, apabila sampai pengumuman peserta didik dinyatakan lolos atau diterima di sekolah pilihan, maka langkah selanjutnya adalah calon peserta didik melakukan lapor diri secara online. Untuk mengajukan lapor diri secara online ini, kemudian nanti di step selanjutnya adalah operator sekolah melakukan verifikasi pada ajuan lapor diri yang telah dilakukan oleh siswa. Untuk menu selanjutnya setelah menu alur adalah menu pagu. Ini nanti akan ditampilkan informasi untuk kuota masing-masing sekolah pada jalur zonasi. Kemudian menu daftar. Menu daftar ini nanti digunakan untuk melakukan pendaftaran siswa secara mandiri. Kemudian menu selanjutnya adalah seleksi. Menu seleksi ini nanti digunakan untuk melihat hasil seleksi dari siswa. Silahkan klik pada pilihan sekolah, kemudian klik nama SMA-nya. Dan nanti akan ditampilkan daftar peserta yang sudah diseleksi. Kemudian menu selanjutnya adalah statistik. Berisikan informasi statistik dari setiap sekolah. Misalkan dicontohkan di sini adalah jarak terendah dari pendaftar di SMA N1 Bantaeng ada 529 meter, dengan jarak tertinggi adalah 1528 meter,
dan rata-rata jaraknya adalah 1028 meter. Nah, nanti akan diberikan informasi yang sama untuk sekolah-sekolah lain, contohnya SMA Bantaeng, ini terdapat 1 orang pendaftar dengan jarak 829 meter. Kemudian, menu selanjutnya adalah menu daftar ulang. Menu daftar ulang ini nanti adalah menu yang digunakan oleh siswa melakukan pendaftaran ulang atau ajuan daftar ulang. Nanti siswa akan memasukkan nomor pesertanya nanti ada NISN, kemudian kode verifikasinya, dan juga kode keamanannya. Oke, kita contohkan saja untuk mendaftarkan siswa di jalur zonasi. Sebelum kita mendaftarkan siswa di jalur zonasi, apakah baik untuk melakukan pendaftaran jalur zonasi, silakan nanti siswa dapat mengisikan nomor induk siswa nasionalnya, kemudian asal sekolahnya dan tahun lulus serta kode keamanannya. Setelah diisikan nomor induk siswa nasionalnya atau NISN, kemudian B asal sekolahnya, misalkan dicontohkan dia berasal dari dalam provinsi, kemudian tahun lulusnya 2020. Setelah itu masukkan kode keamanannya. Setelah dimasukkan kode keamanannya, silakan klik pada tombol lanjutkan. Nah, akan ditampilkan data diri dari siswa. Ini dicontohkan atas nama Asisita Palomoi dengan NISN 0046515723, tempat lahir tanggal lahirnya 12 November 2004, alamatnya Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba. Silahkan dilengkapi kecamatannya. Kemudian isikan RT dan RW-nya. Kemudian apabila sudah diisikan alamatnya, silahkan klik pada cari lokasi. Nah, ini nanti sistem akan memberikan pointing pada lokasi yang sudah dimasukkan sesuai dengan alamat. Apabila alamat siswa nanti ada keputusan lebih kecil, misalkan ada nomor rumah dan sebagainya, bisa ditambahkan pada isian alamat siswa. Kemudian dicari lagi ke lokasinya, akan dipointing ulang sesuai dengan inputan yang dimasukkan oleh siswa. Setelah itu, silakan isikan tanggal kartu keluarga. Kemudian klik pada lanjutkan. Nah, untuk jalur zonasi, ada beberapa berkas yang perlu diunggah, yaitu yang pertama adalah scan ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian scan akta kelahiran, kemudian selanjutnya adalah scan kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Silahkan klik pada unggah, pada kotak unggahnya. Baik Bapak Ibu, perlu diingat nanti file unggahannya adalah berbentuk gambar. Ekstensinya bisa menggunakan JPG, PNG. Contohkan diunggah adalah dokumen ijazahnya. Ini ada contoh unggahan surat keterangan lulus. Kemudian scan aktanya, silahkan ditambahkan tombol lanjutkan. Kemudian untuk menambahkan sekolah pilihan, silahkan klik pada pilih atau tambah sekolah. Aturan yang berlaku pada saat memilih sekolah ini adalah apabila siswa dapat memilih lebih dari 3 sekolah pilihan yang ditampilkan, maka siswa diwajibkan untuk menentukan 3 sekolah pilihan. Misalkan dicontohkan siswa yang saya contohkan ini, dia berkesempatan memilih 9 sekolah, maka dia wajib memilih 3 sekolah dari 9 sekolah yang ditampilkan. Saya contohkan seperti SMA Bulukumba, kemudian SMA N8 Sinjai,
dan SMAN 2 Sinjai. Nah, siswa nanti akan memilih sekolah tujuannya. Bisa dilihat ada SMAN 2 Bulukumba, SMAN 8 Sinjai, SMAN 2 Sinjai. Setelah itu, silakan klik pada tombol lanjutkan. Nah, yang akan berbeda nanti adalah pada informasi pilihan sekolah. Informasi pilihan sekolah ini nanti perlu Bapak Ibu ingat, nanti akan diurutkan oleh sistem. Misalkan tadi siswa memilihnya adalah SMAN 2 Bulukumba terlebih dahulu, kemudian SMAN 8 Sinjai, baru SMAN 2 Sinjai. Setelah memilih itu, sistem akan mengurutkan secara otomatis dari ketiga pilihan itu, sekolah mana yang terdekat dengan domisili siswa. Dapat dilihat pada layar, SMAN Bulukumba dibandingkan dua pilihan yang lain adalah sekolah yang terdekat. Maka SMAN 2 Bulukumba akan diletakkan pada pilihan pertama siswa. Begitu juga pada SMAN 2 Sinjai. Ternyata dia dibandingkan dengan SMAN 8 Sinjai itu jaraknya lebih dekat. Maka SMAN 2 Sinjai akan dimasukkan pada pilihan kedua. Ini nanti akan diurutkan oleh sistem. Setelah itu, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan cek ulang pada data dirinya. Apakah sudah sesuai atau belum. Bisa lihat nanti jika ingin melihat file unggahannya dapat diklik pada linknya. Bila dirasa sudah sesuai untuk file dan data yang diisikan, silakan klik pada setujui pernyataan di atas. Kemudian klik lanjutkan. Nah, karena kecenderungan masyarakat kita langsung diklik saja tanpa membaca, maka sistem menambahkan ada pop-up untuk pesan konfirmasi, yaitu ditampilkan apakah Anda yakin untuk menyimpan data pendaftaran Anda. Kemudian diingatkan, pastikan Anda telah memasukkan data yang benar. Apabila sudah sesuai, klik saja simpan. Apabila belum, silakan klik batal, kemudian sesuaikan data untuk calon peserta didiknya. Saya contohkan, klik disimpan. Nah, sampai di sini proses pendaftaran siswa sudah selesai untuk di jalur zonasi. Untuk selanjutnya siswa akan diverifikasi di operator. Akan tetapi sebelum itu siswa diwajibkan untuk mencetak bukti pendaftarannya. Bukti pendaftaran ini nanti akan menampilkan informasi nomor peserta, nomor pesertanya adalah NISN-nya, kemudian kode verifikasinya. Nanti dapat dilihat pada cetak bukti pendaftarannya. Di berkas cetaknya nanti terdapat 3 halaman, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah informasi sekolah pilihannya, ditampilkan di sini. Kemudian informasi di halaman kedua adalah informasi pointingnya nanti. Dari domisili siswa ketika ditarik garis udara menuju ke sekolah pilihan, nah akan digambarkan pada peta seperti ini. Nah, kemudian pada halaman ketiga itu nanti akan ditampilkan fakta integritas. Nah, fakta integritas ini nanti akan dicetak oleh siswa, kemudian ditandatangani dan diunggah saat proses lapor diri. Perlu diingat, ini nanti dokumen ini didapat ketika siswa melakukan cetak bukti pendaftaran. Jadi ada pada halaman ketiganya. Sampai di sini silakan siswa melakukan cetak pada dokumennya. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi oleh operator.